Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan anak-anak yang terkasih. Pagi hari ini sebelum kita melakukan kegiatan belajar mengajar kita, mari kita bersama merenungkan firman Tuhan. Renungan kita pagi hari ini diambil dari tema kesetiaan. Ulangan 7 ayat 9 berkata, "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Amin. Renungan kita pagi hari ini diberi judul Kesetiaan Kura-Kura. Saya ambil dari sebuah fabel. Demikian ceritanya. Di tepian sungai Talata, sebuah sungai abadi di dunia binatang, terdengar suara kupu-kupu sedang bernyanyi, merdu tetapi sendu, penuh kekosongan. Hanya kesedihan yang nyata terlukis di wajahnya. Terlihat oleh kura-kura yang berteduh di bawah bebatuan bahwa kupu-kupu sedang bersandar di kuncup bunga. Kupu-kupu itu terayun-ayun oleh embusan angin di suatu siang yang mendung. Saat itu kura-kura berpikir, betapa malangnya nasib kupu-kupu. Kupu-kupu tak punya rumah, harus hinggap dari pohon ke pohon untuk berteduh. Terbang dari taman ke taman mencari nektar, tidak seperti dirinya yang memiliki rumah yang cukup nyaman dan hangat. Melihat kupu-kupu yang letih dan muram, kura-kura ingin menghiburnya. "Kupu-kupu yang cantik, ada apa gerangan bersusah hati? Musim hujan segera berakhir. Jangan khawatir kawan, sebentar lagi kau tak perlu bersembunyi dari hujan. Bunga-bunga bugenvil dan aster pasti bermekaran di musim panas. Kau akan suka," sapa kura-kura. "Oh, kura-kura buruk rupa, sepertinya hanya kau yang peduli denganku. Aku hampir saja putus asa. Untunglah kau datang menghiburku," jawab kupu-kupu tak menyangka. "Apa yang terjadi sehingga membuatmu murung sedemikian rupa? Ceritalah kawan, barangkali aku bisa membantu." Kupu-kupu pun bercerita perihal dirinya yang malang. Setiap orang mengatakan dirinya cantik rupawan. Padahal ia begitu muram dan sedih, begitu kesepian. Bahkan kupu-kupu lain pun tak pernah akur dan saling bersaingan. Ia bermuram durja karena tak punya rumah untuk berteduh, juga tak tahu asal-usul, tak ada keluarga, dan tak ada tempat untuk pulang. Bagi kupu-kupu, apalah arti kecantikan jika tidak memiliki tempat berlabuh? Mendengar cerita kupu-kupu, kura-kura pun membatin. "Ya Tuhan, sesungguhnya kau begitu beruntung kupu-kupu. Kau hisap nektar yang manis, kau ciumi bunga-bunga yang harum, kau bisa terbang kemana saja kau suka. Kau bisa menikmati luasnya keindahan dunia yang tak mungkin aku jelajahi. Kebebasan senantiasa menyertaimu, tidak terkurung dalam cangkang seperti rumahku." "Oh, kalau begitu, baiklah kupu-kupu. Sepertinya aku bisa membantumu keluar dari masalah," kata kura-kura. "Kau yakin kura-kura?" Kupu-kupu yang merasa lincah itu tidak yakin dengan kura-kura yang kotor, penuh lumpur, dan terlihat seperti binatang yang aneh. "Kalau begitu, katakan saja kura-kura. Aku sudah tak sabar. Kau tahu kan, sungai Talata ini adalah sungai yang diciptakan Tuhan untuk kaum serangga. Saat di sini, kau bisa lebih dekat dengannya. Jadi, kau bisa meminta apa saja kepadanya. Kau juga tahu kan, Tuhan bisa mengabulkan permohonan apapun?" "Ya, tentu. Aku tahu itu. Cobalah meminta sesuatu kepadanya." "Aku malu kura-kura. Selama ini aku mengabaikannya. Aku sibuk menerbangkan sayap-sayapku. Aku tidak dekat dengannya. Aku bahkan telah melupakannya." Tuhan baik hati kupu-kupu. Bahkan Tuhan bisa mengampuni semua dosa
kalau kau meminta." "Ah, benarkah begitu? Apa kau selalu meminta kepada Tuhan, termasuk meminta rumahmu yang koyak itu?" "Tidak, kupu-kupu. Aku tidak pernah meminta rumah ini. Aku hanya meminta agar aku menjadi orang setia dan taat kepadanya. Karena aku takut dengan dunia yang penuh tipu muslihat ini. Aku tak bisa membedakan mana jalan yang lurus dan mana jalan yang berliku. Kau tahu kan, sejak dulu aku adalah hewan yang aneh dan juga bodoh. Mudah sekali ditipu. Karena itulah aku ingin dikaruniai sifat setia, agar dalam keadaan apapun, dalam goda macam apapun, aku tetap setia kepadanya. Dan dia pasti memberiku pertolongan. Perkara rumah ini hanyalah bonus. Aku beruntung karena ini bisa menghangatkan tubuhku saat aku berenang mencari ikan," kata kura-kura panjang lebar. Baiklah kura-kura, aku ikuti saranmu. Aku akan memulai permohonanku." Sekian bulan kemudian, di suatu pagi yang cerah, sekelompok anak menunjuk-nunjuk kupu-kupu bersayap kuning yang cantik. Sayap kupu-kupu itu terbentang, sepasang antenanya yang mungil mencuat gagah, dan matanya yang menyerupai manik menyempurnakan keanggunan sang kupu-kupu. Kupu-kupu itu sekarang telah memiliki rumah nyaman dan juga hangat. Rumahnya terbuat dari kaca yang indah. Kupu-kupu sangat lega karena permintaannya telah dikabulkan. Kini ia bisa berbangga hati dalam benaknya. Ia ingin sekali bertemu dengan kura-kura untuk memamerkan rumahnya yang lebih indah dari cangkang milik kura-kura. Satu hal yang ia syukuri, Tuhan telah memberinya sifat setia sampai akhir hayat. Dulu ia memutuskan mengikuti seorang laki-laki yang tengah menangkap kupu-kupu bersayap kuning demi kesetia kawanan. Ia tak menyesal walau di kemudian hari ternyata dirinya juga diawetkan oleh laki-laki yang menangkap kupu-kupu dan dipajang dalam sebuah kotak kaca. Tetapi ia bangga karena masih bisa menemani kupu-kupu dalam satu naungan kebun binatang. Kupu-kupu sudah damai di rumahnya di Museum Serangga, sedangkan dirinya tenang di dalam museum reptil. Baik, demikian renungan pagi hari ini. Kita tutup dengan doa. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk berkat-Mu dan kasih-Mu di hidup kami. Terlebih melalui firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Ajari kami Tuhan untuk terus setia di dalam segala hal yang kami lakukan. Baik itu kepada teman kami, kepada orang tua kami, kepada Bapak Ibu Guru kami, bahkan kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Pagi hari ini kami akan memulai pembelajaran. Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi, tetap jaga kesehatan selama kita belajar di rumah. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati.